Peran sistem informasi di masa pandemik. Di masa pandemik yang sedang kita hadapi sekarang ini menuntut kita untuk berubah 180 derajat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Segala aktivitas dibatasi untuk mencegah penularan virus COVID-19 tersebut. Berbagai peraturan di semua bidang dibuat pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Segala upaya dilakukan dengan harapan pandemik ini segera berakhir. Dalam situasi seperti saat ini, sistem informasi berperan sangat penting dalam mendukung segala aktivitas kita yang terbatas. Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. E-learning. E-learning berperan penting dalam bidang pendidikan di masa pandemik saat ini, sangat membantu dalam proses pembelajaran online. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. E-learning disediakan oleh perangkat lunak khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran atau LMS, Learning Management System, berbasis teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses ke internet. Bagaimana sistem digunakan? Sistem e-learning mendistribusikan materi pelajaran dan berinteraksi dengan siswa dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet. Merencanakan, mengelola, menyampaikan berbagai metode pembelajaran. Komunikasi dan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen. E-learning membantu pengajar untuk menyediakan bahan pembelajaran dan fitur-fitur interaktif dengan pelajar melalui diskusi, file sharing, dan forum. Mendukung manajemen seperti pengiriman dan pelacakan, pemeriksaan, perencanaan, kelas virtual, kelas online, dan dilengkapi dengan statistik. Sehingga ini akan membantu pengajar dalam membuat perubahan substansial dalam proses belajar dan mengajar. Memiliki fitur interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar dengan metode diskusi online, video conference, atau fitur-fitur interaktif lainnya yang diatur dalam sistem LMS. Bagaimana bisa bermanfaat bagi pemakainya? Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik, sehingga peserta didik tidak selalu bergantung kepada temannya. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan, di mana materi yang bisa diberikan oleh pendidik akan meningkat kualitasnya karena bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. E-commerce. E-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce berperan penting dalam dunia bisnis di masa pandemik saat ini. Dengan keterbatasan aktivitas yang dilakukan di luar rumah, membuat e-commerce menjadi pilihan kebanyakan orang untuk berbelanja maupun berjualan secara online. Segala kemudahan aktivitas dalam bisnis yang ditawarkan e-commerce menjadikannya berperan penting dalam mensukseskan peraturan pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Bagaimana sistem digunakan? Produk, barang maupun jasa yang diperjualbelikan di dalamnya yang menjadi tawaran bagi para konsumen online yang membutuhkannya. Konsumen online yang berminat dengan produk yang ditawarkan, transaksi yang terjadi kemudian. Mekanisme di dalam melayani konsumen ke dalam sebuah tatap muka aplikasi umumnya berbasis web, dimulai dari sistem yang menangani proses katalog dan etalase online. Sistem yang menangani produk mana saja yang diambil oleh konsumen secara online, sistem yang menangani pembayaran atau semacam kasir, hingga sistem inventory atau stok produk.
proses pengiriman barang berdasarkan alamat yang diberikan konsumen yang telah melakukan pembayaran, penanganan masalah logistik atau stok barang pada toko online atau inventory untuk ketersediaan produk di dalam memenuhi permintaan konsumen, termasuk juga dalam hal ini hubungannya dengan distributor atau supplier. Sistem kerja sebuah e-commerce adalah adanya proses bisnis yang menangani hal tersebut ke dalam sebuah aplikasi dengan sejumlah menu di dalamnya. Dimulai dari konsumen toko online atau pengunjung, pengguna internet mengakses website toko online melalui web browser pada komputer maupun perangkat mobile. Kemudian, website e-commerce memanfaatkan database miliknya untuk menyajikan informasi kepada konsumen atau pengunjung mengenai produk-produk yang ditawarkan kepada mereka. Kemudian, website e-commerce juga menyiapkan fungsionalitas menu pembayaran dan pengiriman barang. Apabila konsumen memilih produk yang diambilnya tersebut dan menginputkan alamat tujuan pengiriman pesanan. Di sisi lain, terdapat tatap muka bagi administrator. Administrator dapat berupa petugas yang digaji untuk mengelola website e-commerce maupun pemilik toko itu sendiri. Administrator melalui panelnya dapat melakukan pemantauan terhadap sistem pada toko online, mengawasi transaksi, melayani konsumen, dan lainnya. Bagaimana bisa bermanfaat bagi pemakainya? Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce. Pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tetapi, biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli dapat mengakses dan membeli produk dari toko kapanpun tidak terbatas oleh waktu. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet dan juga sudah banyak berbagai layanan untuk pengiriman barang. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. E-commerce dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Internet banking adalah salah satu sistem informasi yang berada dalam bidang keuangan. Internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Dengan layanan tersebut yang bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun sangat memudahkan kita dalam aktivitas perbankan tanpa harus melakukannya langsung ke banknya, sehingga dapat mengurangi kegiatan di luar rumah di saat pandemi seperti ini. Bagaimana sistem digunakan? Nasabah harus memiliki user ID, password, token atau one-time password atau OTP, dan jaringan internet. User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman muka atau login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar atau logout dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. Bagaimana bisa bermanfaat bagi pemakainya? Dahulu, sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu.
Kemudian, hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM sehingga dia dapat hadir di tempat tersebut. Kemudian, ada phone banking yang mulai menghilangkan batas fisik di mana nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Sekarang ada internet banking yang lebih mempermudah lagi karena menghilangkan batas ruang dan waktu. Khususnya nasabah yang sering bergerak atau mobile akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka akun di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja. Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM. Bank yang memiliki internet banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka akun di bank yang tidak memiliki fasilitas internet banking. Internet banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat.